Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mas Reza. Jadi di siang hari ini di depan kita sudah ada sebuah LMPV, cuman yang sudah rasa-rasa crossover, yaitu Suzuki XL7. Jadi kalau di Toyota punya Veloz, di Honda punya BR-V, di Suzuki dia punya R3 XL7. Tapi ini bukan seperti Veloz yang hanya dibesarkan mesinnya, tetapi ini benar-benar bodinya dibentuk seolah-olah ini adalah spesimen mobil yang berbeda. Jadi sudah ada kesan crossover ya, karena dia punya over fender yang mengelilingi seluruh bodinya, yang buat bodinya ini kelihatan lebih macho dan tentu juga kelihatan lebih tinggi dibanding R3-nya. Nah, ini adalah mobil yang sebenarnya patut untuk diperhitungkan, apalagi saat ada promo PPNBM. Jadi untuk kali ini kita langsung bahas aja bersama pemiliknya, yaitu Brodan dari channel YouTube Brodan ID. Oke, gimana Om Brodandi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Jadi Om Dandi ini adalah user mobil yang R3 XL7 ini ya. Iya. Yang sebelumnya lo juga belum lama beli Expander Ultimate ya. Iya. Artinya kan Expander sama R3 itu ya rival dong. Rival. Meskipun ini sebenarnya harus dirivalkan sama X-Cross ya, Expander Cross, tapi harusnya sebagai user yang sudah menggunakan Expander baru dan XL7 baru, boleh dong lo kasih opinion lo, personal opinion lo. Ya, okay. Kita tur dulu dari mobilnya di bagian depan nih bro. Boleh. Ini meskipun kelihatan kayak si R3 tapi enggak ya kayaknya ya. Jadi kalau memang di bagian depan itu sebenarnya berubah total sih ya. Berubah Jadi, total ya. Desain R3-nya nggak ada sama sekali. Kalau kita lihat bagian depannya aja nih. Lampunya dia Lampunya sudah LED pakai reflektor ya. reflektor tapi sudah HID ya lampunya ya. HID sih enggak. Jadi dia LED. LED dengan reflektor. Kalau misalkan si R3-nya itu baru pakai proyektor. Ini DRL ya. Itu ya DRL. DRL. Dan bener-bener DRL ya, tanpa ada pencetan tombol yang harus diaktifkan. Oke. Begitu mesin nyala dia otomatis nyala. Oh, jadi bukan dari kontak ya, tapi dari mesin ya. Iya, mesin. begitu nyala langsung nyala dia. Iya, dia punya garis lurus yang ngebelah grillnya di tengah dengan logo Suzuki di tengah juga sampai ke lampu bagian kanan. Fog lampnya juga ada dengan ini tipe apa nih ya? Kayaknya cukup ramai juga ada. Ini sebenarnya tipenya di tipe tengah. Oh, tengah ya? Iya, tipe beta. Jadi ada alpha, beta, zeta. Ini yang value for money ini beta. Beta ya. Jadi udah ada tambahan aksesoris di bumper depannya ya. Nah, yang menariknya si XL7 itu sampai tipe zeta sekalipun kalau nggak salah ini semua lengkap di luar. Oh, jadi nggak pelit fitur ya si Suzuki ini ya? Enggak. Jadi yang beda nanti ada di dalam. Di dalam ya. Oke, kita bahas sedikit bodi di luarnya dulu ya. Tadi bagian depannya udah. Jadi secara bentuk dimensi dia beda kayak R3 ya. Secara dimensi untuk body karena ada over fendernya agak beda sedikit. Beda sedikit ya. Tapi kalau untuk ini kan secara satu basis masih sama sih. Masih sama ya. Nggak jauh beda. Oke. Rem depan belakang sudah menggunakan cakram ya. Belum, belakangnya masih tromol biasa. Belakang masih tromol. Tapi udah pasti ABS, EBD, EBA ya. Yes. Mobil 2021 ya. Iya. Ini kemarin lu beli Bapak dengan PPNBM ya, cashnya OTR-nya? Sebenarnya sih banyak pilihan ya dari marketing, cuman akhirnya ngambil marketing yang di harga 238. 238 untuk 700 sekitar 238 700 cashnya. Dan menurut lu ini value banget ya dengan harga segitu? Paling value for money di saat itu. Jadi memang di saat itu lagi butuh mobil tambahan, hanya saja Veloz baru tuh belum keluar, terus Expander facelift juga belum keluar, akhirnya memutuskan beli ini. Oke, Sekalipun dengan yang facelift itu kan harganya lumayan ya di 270 Yes. waktu itu. Selisih harga sampai hampir 50 ya? 30-an. 30-an ya. Oke, mesin dia 1500 ya? Mesin dia 1500 sama dengan R3 dan ya mesin legendary lah K15B. Yes, dari 2013 over gak ada yang pernah komplain mesin R3 ya. Gue sendiri pernah pakai R3 tuh tahun 2015 sampai ke Malimping, Banten, gubrak-gabruk, asli R3 itu gak ada komplain. Nah, bahkan menurut gue Avanza, Xenia, Mobilio, Grand Livina sama R3 jauh lah. R3 itu lebih nyaman. Tapi gue belum pernah pakai Expander ya. Oke, coba kita lihat bagian dalam ya, bro. Boleh. Wah, ini udah full black ya. Full black. Kalau R3 kayaknya masih beige ya. R3 sebenarnya untuk yang sekarang dan all new-nya ya. all new-nya itu kalau nggak salah udah hitam deh. Sudah hitam ya. Cuman Ana nggak tahu dia nggak merhatiin. Cuman kalau Ana yang kemarin waktu ke dealer itu kan membandingin dengan yang Suzuki teratas ya, yang Suzuki Sport lah trimnya. Oke. Nah itu ininya beda ininya dong nih. Ini dia pakai kayu.
Oke, ini karbon ya. Warnanya kayu, kalau ini karbon-karbonan lah. Karbon ya, tapi oke lah. Terus sama beda di speedometer. Speedometer ini juga sudah menggunakan start stop engine button. Kuncinya bagaimana, Bro? Kuncinya standar Suzuki yang terlalu minimalis nih Sore. Oke. Tapi ini masih mantap lah ya. Iya. Ya memang sekarang mobil sekarang semua sudah keyless sih ya. Oke, coba lo masuk. Gue lihat dari arah sebelah sana ya. Oke, sedikit kita lihat bodinya sambil di start boleh mesinnya. Jadi bodi belakangnya sama bodi samping persis R3, Bro ya. Persis gak ada perubahan, hanya paling di fender aja ada over fendernya dia. Kemudian di bagian belakangnya juga sama persis. Nah, untuk yang tipe Alpha yang paling tingginya, dia punya two tone color ya. Di sini warna hitam, tapi yang Beta sama Zeta dia masih sewarna body. Di belakang juga sudah lengkap, ada wiper, ada defogger, ada semprotan, ada lampunya juga meskipun nggak ada spoiler ya, tapi bentuknya sudah cukup bagus ya. Nah, spoiler itu di tipe Alpha. Oh, Alpha yang ada spoiler ya. Ini terus kamera tambahan apa bawaannya, Bro? Jadi kalau sebenarnya kan kalau di Alpha memang dapat kamera ya untuk yang di mirrornya. Yes. Jadi ada mirrornya. Sedangkan kalau ini tambahan dapat dari Promo ya. dari Promo si gimmick dari si sales. salesnya ya. Iya. Oke, dia juga punya dual sensor. Dia juga punya tambahan aksesoris apa tuh, seal plate ya, warna silver. Dan ini teman gue lucu nih. Jadi mobil ini baru turun 10 hari, keluar plat nomornya, dipakai ke Bandung, jeger dihajar sama Innova, hancur remek belakangnya, tapi alhamdulillah ya, yang Alhamdulillah. nabrak bertanggung jawab ya. Jadi, Lalu abis berapa nih, Bro? habis total karena kita negosiasi sama penabrak dan alhamdulillahnya ngerti gitu ya. Ya. Karena bilang ini mobil baru, akhirnya kita beli baru semua panel. Jadi 16 jutaan. 16 OEM ya, bukan OEM. third party ya. Bukan third party. Apaan aja tuh yang lo ganti 16 juta? Ini kap bagasi jadi nggak di repair tapi kita ganti nih satu Oh, kap. ini satu cup bagi. Gila, itu masuk murah sih sebenarnya untuk Sebenarnya termasuk murah untuk makanya- manufaktur asli ya. Yes, Asli ya, kita makanya bicara amazingnya waktu apa kan pakai Mitsubishi juga, pakai Honda dulu. Ini murah banget. murah banget ya. Murah Oke. banget. Inilah sebenarnya hal-hal yang harus lo perhatikan ketika lo beli mobil, karena in case of emergency kita nggak tahu ada kecelakaan atau apa. Karena ini teman gue nih Ustadz, dia nggak pakai asuransi, Bray. Jadi dia no asuransi, no riba, no denda. Aduh. Jadi semua ini kemarin diganti, ini diganti, bumper diganti. Bumper diganti. Ini 3 lapis dong ya. 1, 2, 3 diganti semua. Yes, diganti semua. Gila. 16 juta. 16 juta. Orisinil. Orisinil. Terima bersih udah dicat ya. Udah dicat. Itu murah banget sih. Murah banget. Murah Aneh banget. aja sampai mes pokoknya. Taruh. Untuk Ini Suzuki untuk bagian Jazz. belakangnya ya. Bagasinya ya masih acceptable sih ya, diterima. Menurut gue sih cukup ini ya, cukup besar loh. Sebenarnya cukup besar, Cukup apalagi besar. kalau dibandingkan sama Expander. Ya compare sama saingnya Expander, si Avanza, si Masih cukup Grand lah. Livina. Oke. Cuman yang nggak bisa dikalahin dari Expander tuh lebarnya aja sih. Lebar ya. Lebarnya di dalam. Jadi kalau anda di dalam lebih luas lah. Ini semua LED ya. LED. LED ya. Ini juga LED titik-titik, cuman di sini sen sama lampu mundurnya masih menggunakan lampu biasa. Boleh dinyalain, Bro? Emang semenjak ada Expander, semua mobil mungkin jadi berevaluasi lah ya. Harusnya memang mobil-mobil di era modern ya harus banyak berbenah. Sebagai contoh itu kan all new Avanza, Veloz juga sekarang udah bagus banget kayaknya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian depan. Tangkinya di sebelah kiri. Peleknya dia menggunakan ring 16 ya. Peleknya ring 16 dual tone. Bannya juga menggunakan ban Dunlop dengan ukuran 195/60 R16. Oke, kita boleh masuk ke dalam aja ya. Dia sudah ada ini juga ya, roof rack yang kalau digoyang seluruh bodinya goyang. Cabinnya ini vibes mobil 2020 sih, dapat banget ya. Ya ini kerennya ya, dia kaca spionnya sudah auto dimming ya. Jadi kaca Dan- spion ini yang tambahan sih Oh, sebenarnya. tambahan, oke. Ini yang sebenarnya kan di TV Alpha tadi tuh yang ada e-mirror kan. Nah, kemudian ini gimmick dari si salesnya. Jadi digital ya. Jadi ini, digital. Ini tuh bukan pantulan loh, ini hasil gambar kamera. Betul. Bagian belakang dan ini bagian depan kecil sebelah sini ya. Jadi bisa ditukar gini nih, Soy. Nah, ini yang buat depan belakang atau misalkan mau depan doang. Iya. Sekaligus ini nge-record. Oke. Jadi kalau Dashcam gitu ya. jadi kalau ada tabrakan bisa buat bukti, dan kalau dimatiin masih cukup jelas buat lihat ke belakang. Oke, wih keren sih. Fitur minimalis yang cukup ngebantu lah ya. Iya, dan ini kalau ini mau ditambahin bisa kok mobil apapun, karena ini Anda lihat di pasaran Pantas. ada 2 juta lah. Oke, jadi ini bisa lo beli dah. Lo cari harganya di marketplace. Visor udah ada vanity mirror tapi nggak ada lampunya.
Ini juga standar, ada 2 lampu baca, tapi ini nggak bisa dinyalain. Ini speaker ya kayaknya ya, mikrofon ya. Mikrofon kayaknya sih. Mikrofon, dan ini head unit bawaan dari pabrikan ya. Iya. Sudah cukup besar. Nih apa nih? Standar ya, Ini bukan Android ya. Standar, tapi dia ada mirror, jadi apa yang digambar di HP kita bisa masuk ke sini. Oke, keren lah. Cukup menarik lah ya. Kemudian untuk kisi AC-nya ada 4 titik, tapi cenderung 2 kanan 2 kiri, yang tengah hilang karena posisi head unit di tengah-tengah. Yes. AC-nya sudah menggunakan climate control, benar-benar climate ya, ada suhunya ya. Yes, dan Bukan- benar-benar auto. Jadi kalau misalkan auto kan kita nyalain nih. Misalkan kita naikin suhu, dia akan menyesuaikan di Yes, fan auto. gitu-gitu. As generally auto ya. Rear defogger, front defogger, modenya lengkap, auto off, kena buka tutup, dan dia juga bisa panas ya bro ya. Bisa. Ini lengkap banget sih, Lengkap lengkap banget ya. Even sama si expander, dia masih putar-putar bray. Masih Masih knob putar-putar. kompor. Nggak Iya, kompor sih, modelnya yang udah modern lah, tapi tetap aja knob. Terasa cheap tuh kalau si expander. Oke. Terus ini yang menarik juga, setirnya boleh diputar bro. Nah ini setirnya menggunakan flap button. Dia sudah ada support untuk audio ya, audio controlling switch, dan sebelah bawahnya itu apa? Ini untuk telepon, Oh, teleponi. telepon. Oke, bukan cruise control ya. Bukan, cruise control belum ada. Auto nggak di lampu sama di wipernya bro? Kalau Belum ya? untuk auto nggak ada sama sekali. Belum ada. Tapi speedometernya sih cakep banget sih ini. Jadi ada 2 analog besar, dan di tengahnya ada sebuah layar lebar yang isinya lengkap. BBM di situ tertulis 11,6 km per liter. Itu benar nggak? Itu soalnya habis bekas macet-macetan. Cuman kalau real time-nya, kalau kita ngitung dari habis ke isi tuh sebenarnya aneh pakai di Jakarta yang lumayan macet Yes. jalurnya, terus kemudian kadang-kadang ke sini ke Bogor itu di 112. 112, oke. 12 ke atas lah. Udah sepatutlah mobil dengan cc 1500 bisa seirit itu ya. Iya. Oke, di bagian tengah dia juga sudah ada console box yang ini nggak ada di R3 ya. R3 Nggak itu ada. kosong ya. Ini Kosong. ada console box. Bisa dimaju mundur. Bisa maju mundur, ada isinya meskipun nggak besar, ada 2 layer ya. Ini juga bisa jadian armrest ya. Betul. Terus ini jok ini ya, mix ya, ada bahan fabric dan ada kulit sintetis di sini. Headrestnya juga kayaknya mantep banget, besar banget. Posisi coba lo tinggi badan lo 180, lo bersandar juga semua benar-benar ke support ya, bahu, kepala, hanya sedikit mungkin di bagian pahanya nggak ke support ya, tapi harusnya nggak masalah dong. Tapi ini masih kategori nyaman sih. Matic-nya nih konvensional apa CVT ya? Konvensional, itu juga yang bikin Konvensional. gua ambil ini. Oke, masih kayak sama expander ya. Oh, yang menarik lagi, dia punya dual ini ya, dual Jadi apa kalau socket lighter socket satu, lighter di sini satu, sama yang satu lagi ini untuk yang oh USB. konektivitas. Oh, buat medianya ya. Ke media tadi yang buat mirroring. Di sini juga ada tambahan cup holder yang bisa didinginin nih. Jadi kalau lo punya can kaleng, di sini bisa dingin ya bro ya. Yes, betul. Glove box standar, nggak terlalu besar juga, dan door trimnya kanan kiri depan belakang sama, ada aksen karbon-karbonan warna black, seluruhnya black, hard plastik. Di sini ada bahan soft touch yang tersentuh sama kulit. Airbagnya ada berapa nih bro? Airbag sih cuma 2 ya. Standar lah ya. Sini sama situ, sama kayak expander lama lah. Dan di belakang untuk pemakaian penuh pernah nggak nih? Penuh belum pernah, baru 4 aja. Baru 4 ya. Iya. Tapi gimana suspensinya? Lu kan pernah pakai Grand Livina lama, lu pernah pakai expander lama. Artinya yang sekelas lah, yang sekelas. Gimana menurut lo? Kalau ini sebenarnya memang kalau udah pernah nyobain R3 yang sama dengan generasi ini, memang lebih nyaman R3 jauh. Pertama karena naiknya ring velg dari 15 ke 16 itu pengaruh. Kedua, ban yang dia pakai standar dan lap and save tuh kurang bagus ya, cenderung keras komponnya kan. Oke. Namanya ban-ban irit itu kan eco tuh biasanya gitu kan. Ya, Nggak begitu nyaman lah. iya, nggak begitu nyaman. Terus sama lebih keras jauh sih. Lebih keras jauh ya. Jauh lebih keras. Cuman kerasnya itu lebih ke arah yang Tough gitu ya. Ke Eropa-Eropaan lah, dalam arti itu bukan yang buat mantul-mantul kerasnya. Iya. Tapi firm, abis kena tanggul kita langsung diem gitu. Nggak yang mantul. Karena mungkin emang dia versi crossovernya ya memang kan harus agak keras gitu kan. Betul, dan apalagi bukan hanya crossover, Suzuki tuh sebenarnya lucu. Agak berani bilang ini extraordinary SUV. Jadi bener-bener ngesankan ini bukan MPV lagi loh, SUV gitu loh. ya. Kalau Anda sih nggak setuju. Iya. Iya. User nih yang ini ente udah pakai selama kurang lebih berapa bulan nih bro? Berapa kilometer berjalan? Sekarang sih baru 2000 ya, 2400. Pemakaian kurang lebih 2-3 bulanan. 2-3 bulanan ya, 1000 km ya. Oh, di belakang dia juga punya bukan tambahan ya, tapi dia ada double blower seperti ini. Double blower. Kaca juga sudah
apa elektrik semua. Ini retractable juga ya harusnya ya. Retract. Retract. Cuman tapi nggak belum auto ya. Auto. Harus ditekan dulu kalau mau matiin mesin. Oke. Terus untuk setir sudah tilt dan teleskopik ya. Nah itu dia salah satu kekurangannya lagi dibanding Expander, ini hanya tilt. Jadi memang karena sejaman dengan Avanza ya, teleskopik di kelas ini kan belum familiar. Expander tuh dulu kan memang revolusioner, baru pertama kali kan ada teleskopik di kelas ini. Iya. Sekarang akhirnya si Veloz juga ikut-ikutan ada teleskopik ya. Iya, akhirnya Keren semuanya sih. ngikutin. Cuma mobil 2020 ke atas harusnya udah kayak gitulah. Zaman udah beda sekarang. Oke bro, thank you buat reviewnya bro. Nanti Siap. kita buat first impression juga sambil jalan. Cuman karena ada agenda kita udahin dulu. Thank you buat Brodan yang udah subscribe di channel ini, boleh subscribe channelnya dia juga. Apa Siap. Brodan ID ya? Brodan ID, nanti gua masukin logonya deh. Ya oke. Thank you bro. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.